Shalom, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, masih di Membangun Manusia Roh yang diberi tema penting membangun manusia roh. Setelah kita mempelajari perbedaan karunia dengan karakter, sekarang kita mempelajari pentingnya membangun manusia roh dimulai dari internal. Hidup baru bisa membawa dampak yang eksternal. Bisa dilihat orang lain, yaitu karakternya. Ini jadi tanggung jawab gereja saat di bumi ini, yaitu mempersiapkan jemaat memiliki karakter sebagai kerajaan surga, lebih dari cuma mempersiapkan umat berkat hebat yang punya karunia-karunia tetapi tidak punya karakter yang baik. Membangun karakter dengan membangun manusia roh. Apabila seorang hanya punya pengetahuan karena sekolah Alkitab atau suka baca Alkitab, bisa berkhotbah dan mengajar, memiliki disiplin dalam mengikuti ibadah, tetapi karakternya tidak dibangun dengan baik, maka sama sekali tidak mendatangkan kebaikan bagi dirinya maupun bagi orang lain. Jadi batu sandungan karena karakternya jelek. Pengetahuan tanpa karakter membuatnya jadi jahat dengan memanfaatkan firman, tapi muatannya kepentingan pribadi. Sebagai contoh, orang Farisi punya pengetahuan bagaimana Mesias akan datang, di mana lahir, tetapi ketika Mesias datang bukan menyambut dengan sukacita, tapi menyalibkan Mesias yang sudah dinantikan selama berabad-abad. Matius 2 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Ini gambaran pemimpin punya pengetahuan tanpa karakter, baik akan mencelakakan jemaat yang dipimpinnya. Dan jemaat punya pengetahuan tidak baik perubahan hidupnya, tidak mendatangkan kebaikan dalam hidupnya maupun orang lain. Seorang manajer atau direktur pintar kalau punya karakter jelek pasti berusaha mencari cara korupsi dan memanipulasi uang perusahaan dengan cara licik dan tidak bermoral. Dampaknya akan mencelakakan dirinya dan banyak orang lain juga. Karyawan di PHK, akhirnya perusahaan ditutup karena merugi terus. Itulah sebabnya karakter jadi penting bagi gereja maupun bagi bangsa kita. Walaupun begitu, kita tahu tidak sederhana membangun karakter yang baik. Butuh proses dan tentunya harga yang harus dibayar. Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Membangun karakter seperti seorang menanam satu jenis pohon dan mengharapkan buah yang baik, ia harus menanam biji baik juga. Setelah itu rajin merawat, memberi pupuk agar tumbuh dengan baik. Baru tiba waktunya buah yang dinantikan bisa dinikmati. Alkitab mengatakan hal ini. Segala sesuatu di bawah langit ini ada waktunya dan semua butuh proses. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Pentingnya membangun manusia roh. Dulu baru lahiriah menyusul dengan sendirinya, contohnya Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga ada yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Firman Tuhan ini menjelaskan apa yang kita lihat karena apa yang tidak kita lihat. Apa yang tak terlihat yang dimaksud benih firman. Ditabur dulu dalam hidup melalui mengimani sampai terjadi
sesuatu di dalam hidupnya atau internal. Setelah tumbuh, menghasilkan pengetahuan bagaimana seharusnya hidup sebagai umatnya. Firman atau benih ini berbuah, menghasilkan perubahan, bisa dilihat orang lain atau eksternal. Ini prinsip Alkitab bagaimana memperoleh janjinya. Tunjukkan dulu iman apa yang tidak kelihatan atau benih firman, yakin akan terjadi sehingga dilakukan. Barulah akan terjadi apa yang tidak kelihatan atau eksternalnya nampak. Contoh, di dalam Matius 8 ayatnya yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Perwira Romawi percaya kuasa firman apa yang Tuhan Yesus ucapkan pasti menghasilkan mujizat bagi hambanya. Ini berbicara terjadi dulu pertumbuhan rohani di dalam perwira tersebut. Iman percayanya kuat, tidak ada keraguan akan kuasanya. Baru ia melihat mujizat dinyatakan. Tetapi di sini kita melihat kasih perwira terhadap hambanya. Iman telah merubah hidup perwira itu lebih dulu, baru yang eksternal nampak. Sehingga terjadi mujizat. Di sini bisa kita melihat sekitar kita seseorang yang katanya diurapi Tuhan, tetapi tidak ada kasih kepada orang yang selama ini jadi pembantunya. Di dalam Matius 15 ayatnya yang ke-26 sampai yang ke-28. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kita melihat sikap perempuan Kanaan percaya kasih dan kemurahan Tuhan sehingga tidak goyah oleh suara yang melemahkan imannya, proses tumbuh imannya. Setiap saat perempuan ini mendengar perbuatan yang dilakukan Tuhan Yesus semakin memperkuat iman yang membuahkan kegigihan. Tidak malu, ia terus berseru sampai mujizat itu terjadi. Ini adalah gambaran seorang yang betul-betul beriman, kasih dan kemurahan Tuhan, hasilnya mujizat terjadi. Di sini kita melihat prinsip, yaitu sesuatu telah terjadi di dalam roh perempuan Kanaan itu, sehingga terjadi apa yang diimaninya, yaitu mujizat bagi anaknya. Contoh tentang perempuan Sunem di 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang ke-8 sampai 10 dan 2 Raja-Raja 4 ayat 13 sampai 17. Kita melihat lagi prinsip membangun kehidupan roh di dalam seorang perempuan yang memiliki sikap dan tujuan hidup yang benar, yaitu membangun yang di dalam dulu. Sebetulnya ia merindukan memiliki seorang anak, tetapi yang didahulukan mencari Tuhan lebih dulu. Dalam bentuk mengasihi dan hormat Tuhan dibuktikan ia melayani sungguh-sungguh Elisa abdi Tuhan. Tuhan memberi hikmat di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ia tahu yang sering datang itu adalah abdi Tuhan. Hasil hatinya
yang mengasihi dan hormat kepada Tuhan dengan tulus, sehingga Tuhan memberi hikmat kepadanya tentang siapa orang di hadapannya. Setelah Elisa menanyakan keinginannya, barulah perempuan itu mengatakan kerinduan hatinya punya anak. Prinsip ini bukan dibalik minta dulu kebutuhan, baru mengasihi dan hormat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan sujud di altarnya dengan menaikkan satu pujian, Aku Percaya. Biasakan bermazmur dengan iman dan kasih kepadanya, sebab kita sedang menyiapkan diri menjadi warga kerajaan Allah dengan pertolongan Roh Kudus